Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu masuknya Islam ke Provinsi Aceh. Membicarakan tentang Provinsi Aceh yang ada di ujung pulau Indonesia adalah pintu gerbang Islam di Indonesia. Kala itu menjadi jalur pelayaran tersebut tersibuk di dunia, dikelilingi Selat Malaka. Next. Menurut Marco Polo, perdagangan yang berasal dari Italia pada abad ke-13. Marco Polo yang mengelilingi dunia dan pernah mampir ke sejumlah pelabuhan Nusantara. Keterangan Marco Polo bahwa negeri Indonesia beberapa sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudra Pasai. Kehidupan politik Islam di Indonesia ada sekitar abad ke-12, tapi Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7. Nah, saat itu ada jalur pelayaran internasional di Selat Malaka yang menyatukan dinasti Sriwijaya dan Bani Maya pada saat abad ke-7. Nah, Kesultanan Prewulak didirikan 1 Muharram. Nah, terus pada tahun 1440 Islam masuk ke kerajaan yang ada di Maluku. Next. Kehidupan ekonomi. Di kehidupan ekonomi ini kerajaan Aceh berkembang cepat. Aceh berkuasa di Selat Malaka, yaitu jalur internasional selain bangsa asing seperti Arab, Turki, dan lain-lain berdagang di Aceh. Kehidupan sosial. Karakter budaya orang Aceh sangat erat karena Aceh terdiri beberapa ras yang berbeda seperti Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pide. Masing-masing mempunyai ragam budaya yang berbeda. Next. Kehidupan budaya. Pendorong yang membudayakan dengan satu kelompok dalam sikap menjadi perilaku serta tindakan yang menjadi pekerjaan Aceh dikenal sebagai pemeluk Islam yang sangat terkesan. Next. Pendiri kerajaan yang ada di Aceh: Sultan Ali Mushad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Aqsar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani. Lanjut. Sultan Alidin merupakan kerajaan Aceh pertama di Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1514 sampai 1530. Next. Sultan Salahuddin adalah pendiri Sultan Aceh kedua yang berkuasa di tahun 1530 sampai 1539. Salahuddin adalah anak tertua dari Sultan Muhammad Shah. Sultan Alauddin berkuasa di Aceh di tahun 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin melakukan berbagai bentuk dalam pemerintahannya. Pada saat itu Alauddin melakukan peluasan wilayah seperti serangan terhadap kerajaan Malaka, namun berhasil digagalkan. Next. Sultan Iskandar Muda awalnya seorang pangeran yang bernama Munawar Shah yang berkuasa pada tahun 1568 sampai 1636. Next. Sultan Iskandar Hani berkuasa pada tahun 1636 sampai 1641. Beliau melanjutkan tradisi Sultan Iskandar dari muda. Lanjut. Berikut beberapa bukti peninggalan kerajaan yang ada di Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Uang Emas, Taman Sari Gunungan, Meriam Kesultanan Aceh, dan Benteng Indra Patra. Masjid Raya Baitur Rahman
merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal. Masjid ini dibangun semasa kerajaan Aceh. Pada masa penjajahan, masjid peninggalan ini digunakan untuk pertahanan terhadap serangan musuh. Uang emas. Uang emas ini digunakan sebagai alat pembayaran. Dirham sejumlah 300 keping dari masa Kesultanan Aceh. Taman Sari Gunungan. Gunungan merupakan situs bersejarah yang digunakan sebagai tempat bercengkrema keluarga kerajaan. Meriam Kesultanan Aceh. Nah, meriam ini terdapat 3 meriam. Meriam tersebut diduga pada masa dulu pemerintahan Sultan Iskandar. Meriam buatan Aceh ini digunakan mempertahankan wilayah mereka dari serangan penjajah agar tidak cepat tembus. Selanjutnya ada Benteng Indrapatra. Nah, Benteng Indrapatra ini dibangun pada masa kerajaan Lamuri, digunakan yang sebagai tempat pertahanan melawan penjajahan bangsa Portugis, atau tempat apa ya, benteng lah intinya gitu. Nah, Terima kasih. Kami dari kelompok 5, dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.